Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Sebelum kita berbondong-bondong menuju gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan, baiklah kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu, karena dengan kenaikan Putramu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Ia telah mendahului mencapai kemuliaan. Maka dibangkitkannya lah pada kami, anggota-anggota tubuhnya, harapan yang mantap. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita hari ini, kita mendengar bagaimana percakapan Yesus yang terakhir bersama para muridnya sebelum Ia naik ke surga. Dalam percakapannya itu, Yesus meminta kepada para murid untuk pergi mewartakan Injil. Para murid harus pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Tujuan dari perintah Yesus ini adalah agar semua orang mendengar dan memiliki kesempatan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil ini juga Yesus menegaskan bahwa
orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Yesus memberikan kuasa kepada para murid-Nya untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan bahkan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Inilah tanda-tanda yang akan mengikuti orang-orang yang percaya. Para murid pun melakukan tugas ini, pergi ke berbagai tempat dan memberitakan Injil dengan penuh kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang terjadi dan banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan yang kedua. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, renungan yang dapat kita petik dari bacaan yang kita dengar pada hari raya kenaikan Tuhan ini adalah bahwa panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah sebuah panggilan dari Allah sendiri. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada dunia, terutama kepada mereka yang teraniaya atau hilang. Seperti yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya, panggilan tersebut melibatkan berbicara tentang-Nya, melayani dalam kuasa Roh Kudus, dan memperlihatkan tanda-tanda yang mengalir dari iman kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan terhadap panggilan ini, Allah akan memberikan kuasa dan penyertaan-Nya kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Roh Kudus akan menguatkan kita dalam pelayanan kita, membawa kesembuhan dan pembebasan bagi mereka yang membutuhkan, dan menggunakan hidup kita sebagai sarana hidup yang berdampak di hadapan banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama untuk setia melayani Tuhan dengan iman yang teguh dan mentaati panggilan-Nya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Dalam keterlibatan kita dalam misinya, kita akan mengalami kuasa dan kehadiran-Nya dalam hidup kita. Dengan setia memegang janji-Nya, kita dapat melihat mujizat dan transformasi yang terjadi dalam hidup kita dan orang lain, dan kita akan menjadi alat untuk menyebarkan kemuliaan-Nya di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat berbondong-bondong menuju gereja untuk mengikuti perayaan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan naik ke surga, maka martabat manusia telah dimuliakan, kembali ditinggikan dengan kenaikan Yesus ini. Martabat kita sebagai anak-anak Allah, kita dipulihkan lagi. Maka mari kita semakin hidup sesuai dengan martabat baru yang kita terima sebagai anak-anak Allah. Semoga hidup kita semakin terarah dan sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.